Pagi ini saudara ya, di hari Sabtu ini saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul kuasa doa. Langsung saja ya kita baca ayatnya. Mazmur pasal 37 ayatnya yang keempat saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama membaca ayat ini. Mazmur 37 ayatnya yang keempat. 1, 2, dan 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau saya boleh berkata kepada Anda sekalian pagi ini bahwa firman Allah yang saya sampaikan pada sore pagi ini kalau saya boleh katakan firman ini jadi rema dalam hidup saya. Firman Allah ini Mazmur 37 dalam ayat yang keempat. Ini firman yang saya hidupi sepanjang saya melayani Tuhan sampai hari ini. Makanya dari awal saya tegaskan ini firman jadi rema kehidupan buat saya. Jadi kekuatan pegangan buat saya. Nah saya coba sampaikan lewat pengajaran firman Tuhan pagi ini kepada setiap saudara. Dikatakan dalam ayat ini, dan bergembiralah karena Tuhan, maka dikatakan Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jujur saja, saya katakan belak-belakan terbuka saja, biasanya kita orang Kristen, kita semua gitu ya. Kalau baca ayat ini ya, baca Mazmur 37 ayat keempat, fokus kita seringkali langsung pada kalimat yang terakhir. Jujur saja ya, hampir semua kita kalau baca Mazmur 37 ayat yang keempat langsung fokus kita tertariknya bagian terakhir. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini kan bicara doa kan? Dia akan memberikan apa yang kita minta. Dia memberikan apa yang kita inginkan. Ya. Saya teringat beberapa lama yang lalu ada beberapa orang, ya 2-3 orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, Pak Yohanes, kenapa saya sudah lama berdoa kepada Tuhan, tetapi kenapa doa saya belum dijawab oleh Tuhan? Saya udah doa puasa, ya saya sudah mendeklarasikan doa dengan iman setiap hari. Bahkan saya sudah belajar mulai melayani Tuhan, saya belajar taat, saya belajar setia, saya belajar melakukan kebenaran apa yang firman Tuhan katakan. Intinya dia berkata saya sudah kerjakan ini, lakukan ini segala macam. Tetapi kenapa apa yang saya doakan sampai hari ini begitu lama belum juga dikabulkan. Apa yang saya minta, yang saya doakan belum dijawab oleh Tuhan. Nah, kalau pagi ini ada di antara saudara mengalami situasi realita hidup seperti yang dialami oleh beberapa orang bertanya kepada saya, tentu saya berharap, saya berdoa lewat pengajaran firman yang saya coba lepaskan kepada saudara. Firman Allah ini sekaligus menjadi panduan buat saudara, panduan manual begitu. Sekaligus menjadi satu jawaban buat kepenasaranan saudara. Kenapa ya saya udah berdoa kok belum dijawab? Saya udah doa puasa gitu. Saya udah melayani Tuhan. Udah belajar setia lakukan kebenaran. Tapi kenapa doa saya belum dijawab oleh Tuhan? Nah saya mau tunjukkan sama saudara. Pagi ini satu rahasia doa yang powerful. Satu rahasia doa yang berkuasa dan penuh kekuatan. Dari ayat ini. Mazmur 37 ayat yang keempat. Kalau saudara perhatikan ayat ini dikatakan begini, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka apa? Ia, yaitu Tuhan, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Biasanya kalau kita baca ayat ini, pengertian kita begini, dan bergembiralah karena Tuhan. Oh jadi saya mesti bergembira karena Tuhan. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, delight yourself in the Lord. Ada kata in the Lord. Senangkanlah dirimu di dalam Tuhan. Sukacitakanlah dirimu di dalam Tuhan. Lalu dikatakan, and we will give you the desire of your heart. Maka dia akan memberikan kepadamu desire yang diinginkan hatimu.
Seringkali pengertian kita selama ini kalau kita baca ayat ini, oh berarti saya mesti senangkan diri saya karena Tuhan. Saya mesti sukacitakan diri saya. Saya mesti gembirakan diri saya karena Tuhan atau di dalam Tuhan. Nanti Tuhan akan berikan apa yang saya minta. Jadi dengan kata lain, tujuan kita bersukacita, tujuan kita bergembira, tujuan kita tetap bersenang di dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan. Tujuan kita adalah, sukacita itu adalah supaya Tuhan mengabulkan, memberikan apa yang kita minta. Mari pagi ini saya coba jelaskan dari terjemahan aslinya kata bergembira. Ketika saya coba cek kembali, ketika saya coba menyelidikinya, ternyata kata delight yourself, kata delight atau kata bergembira, kata sukacita, gembira, senang, itu ternyata dari kata aunak, tulisannya anak, A-N-A-G, biasa saja tulisannya, tapi bacanya adalah aunak dalam bahasa Ibrani. Aunak artinya adalah menikmati. Jadi kalau saya terjemahkan berdasarkan bahasa Ibrani, kalimatnya berkata begini, nikmatilah Tuhan, gak ada kata in-nya, gak ada. Atau kata sambung karena gak ada dalam bahasa Ibrani. Kata karena ternyata tidak ada, kata in pun kata sambung gak ada. Jadi terjemahannya dalam bahasa Ibrani begini kalimatnya, bergembiralah atau senanglah, nikmatilah Tuhan. Lebih tepat bahasa Ibrani, bergembira itu gak ada karena Tuhan, kata sambungnya gak ada. Tapi langsung ditembak begini, nikmati Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi ternyata kata in atau kata karena itu enggak ada. Langsung artinya adalah nikmati Tuhan. Ya, maka dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya teringat satu ayat dalam kitab Yesaya, menikmati Tuhan. Yesaya itu ternyata, kalau saudara banyak membaca kitab Yesaya, sepanjang kitab Yesaya ternyata banyak menyebutkan kata menikmati, menikmati, menikmati. Satu contoh misalnya Yesaya pasal 55 ayat yang kedua. Saya baca ya. Mengapakah kamu belanjakan uang, dikatakan, untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Tolong perhatikan kalimat berikutnya. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Saya ulang, dengarkanlah aku. Berarti kita mesti dengarkan perkataan Tuhan, dengarkan perintah Tuhan. Itu disamakan dengan kayak kita menikmati makanan. Ini menarik loh. Saya ulang ya, dengarkanlah aku maka kamu akan memakan yang baik atau menikmati yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Nah, kata menikmati di sini yang saya kasih stressing garis merah dalam terjemahan teks asli bahasa Ibrani itu disalin dengan kata aunak, menikmati sajian yang paling lezat. Saya pengen hubungkan Yesaya pasal 55 ayat yang kedua dengan Mazmur 37 ayat yang keempat tadi. Menikmati Tuhan itu dalam bahasanya Yesaya, itu coba kita belajar seperti menikmati sajian yang paling lezat. Anda pernah enggak menikmati hadirat Tuhan, menikmati hadirnya Tuhan dalam hidup kita? Itu seperti menikmati sajian yang paling lezat. Dari bahasa menikmati sajian yang paling lezat ini bahasa makanan, saudara ya. Anda pernah enggak menikmati Tuhan? Itu seperti itu. Kalau Anda misalnya ke rumah makan ya, pergi ke restoran, Anda lihat, atau mungkin itu Anda ya, Anda lihat seorang yang menikmati makan apa ya, menikmati makan kepiting. Ada satu jenis makanan yang kalau kita makan itu gak bisa cepat. Beda dengan makanan siap saji, makannya cepat, selesai. Tapi ada sejenis makanan yang memang kita gak bisa cepat. Ya misalnya syabu-syabu, itu butuh waktu agak lama makan di restoran itu. Terutama kalau kita makan makanan seafood, misalnya makan kepiting, itu nggak bisa cepet tuh, mesti butuh waktu agak lama. Kadangkala ada orang dia itu hobi ya, bukan hobi istilah apa ya,
kesukaannya gitu makan kepiting misalnya. Seafood, salah satu jenis makanan seafood ya. Dia hobinya, senangannya makan kepiting. Itu kegemarannya dia, itu kesukaannya dia. Tapi dia berkata gini, tapi saya malas makannya karena pakai ngupas segala. Saya pernah dengar seseorang berkata justru penggemar sejati makan kepiting. Dia nggak mau dikupasin sama orang. Dia maunya kupas sendiri, itu penggemar sejati katanya. Justru pada waktu dia kupas sendiri itu kepiting, capitnya dia hancurin pakai tang pencapit itu. Ketika dia mulai lepaskan canggangnya, dia katakan justru nikmatnya waktu itu bumbu-bumbunya lepas. Itu nikmati saudara ya. Penggemar sejati malah kayak begitu tuh. Ya kami termasuk keluarga saya termasuk penggemar itu. Namanya penggemar itu ya salah satunya ya capit itu tadi. Waktu dihancurkan dengan itu menikmati dengan tang tadi saudara ya. Menikmati. Saudara saya coba kasih gambaran sama saudara. Orang yang menikmati makanan jenis seperti itu tuh gak bisa cepat tuh. Butuh waktu agak lama. Mesti telaten. Tapi orang menikmati betul makanan itu. Walaupun prosesnya lama. Kadang ada orang ya doanya itu doa cepet-cepetan gitu. Doanya cepet doanya. Tapi pengennya juga cepat kabulin doa saya Tuhan. Saya punya masalah. Jadi kalau ada jenis orang tertentu orang Kristen kalau doa itu cepet-cepetan sama Tuhan. Nggak bisa menikmati Tuhan gitu. Tuhan saya punya masalah hutang Tuhan. Saya nggak bisa bayar Tuhan. Tuhan saya punya cicilan Tuhan. Sudah jatuh tempo Tuhan. Tuhan tolong kabulkan cepat kasih jawaban. Mintanya cepat ya doanya sama Tuhan. Tapi dikabulkannya dijawab dia juga pengennya cepat-cepatan. Apakah ada termasuk jenis orang Kristen seperti ini? Saya kasih gambaran, orang makan kepiting saja itu gak bisa cepat, mesti prosesnya itu lama. Tapi orang menikmati proses yang tadi itu. Anda bisa gak menikmati Tuhan seperti itu? Coba bandingkan, bedakan dengan gambar ini. Orang minum obat, Anda pernah gak lihat orang minum obat itu menikmati minum obat? Mungkin saudara minum obat menikmati kah? Saya pikir gak ada ya. Semuanya saya pikir setuju kita sama. Tidak ada ceritanya termasuk kita minum obat. Saya nikmati loh Pak waktu minum obat. Nggak ada orang minum obat dinikmati. Pelan-pelan dinikmati. Pahit loh obat. Tidak ada obat rasa enak. Semua obat merasa pahit. Makanya saya berkata sama saudara, tidak ada ceritanya seorang manusia pun di dunia ini minum obat itu pelan-pelan. Oh saya nikmati Pak minum obatnya Pak, enak Pak obatnya. Enggak ada obat enak saudara ya, semua obat mah pahit. Begitu masuk di mulut kita kasih air gelek langsung masuk kerongkongan kita, langsung masuk perut kita. Pengennya kita kalau minum obat cepet-cepetan, iya kan. Makanya ternyata saya bandingkan banyak orang Kristen model seperti ini. Banyak orang menghampiri Tuhan, tidak menikmati Tuhan. Kayak orang minum obat cepet-cepetan. Jujur saja. Berapa banyak di antara kita model seperti ini. Datang sama Tuhan, cepet-cepetan. Gak bisa menikmati Tuhan. Padahal di ayat tadi dikatakan menikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Maka dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini yang saya coba tunjukkan sama saudara. Satu rahasia kekuatan yang powerful, satu rahasia doa yang sangat dahsyat, satu senjata yang paling mutakhir, senjata pamungkas dalam kuasa doa kita. Ada ingin gak doa saudara doa yang berkuasa? Bagaimana pendeta cara supaya doa saya berkuasa? Nomor satu, nikmati Tuhan. Jelas Mazmur 37 ayat yang keempat katakan nikmatilah Tuhan maka dia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Bisa gak Anda nikmati Tuhan? Jangan cepet-cepetan datang sama Tuhan. Dalam doa nikmati. Sampai gini loh, coba saya tulis ini ya. Kapan terakhir kali kita menghampiri Tuhan, menikmati Tuhan sedemikian rupa sampai kita lupa apa yang kita minta? Orang kalau menikmati Tuhan seperti dia menikmati makanan yang lezat tadi sampai dia lupa waktu. Sampai lupa kanan kiri, saking nikmatnya dia makan makanan yang dia sukai. Lupa segalanya. Orang ketika berdoa datang kepada Tuhan saat dia menikmati Tuhan saudara, sampai dia lupa apa yang dia minta.
Sampai dia lupa apa yang dia doakan. Sampai dia lupa yang menjadi masalahnya yang dia mau minta sama Tuhan. Sampai dia lupa pergumulan susah, berat beban hidupnya. Saking dia begitu sangat menikmati Tuhan. Anda pernah tidak mengalami saat-saat momentum seperti itu? Menikmati realita kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Sampai kita lupa yang kita minta. Sampai kita lupa pergumulan susah air mata kita. Mungkin kita nangis, tapi bukan nangisi masalah kita. Kadang ada orang doa nangis yang ditangisi kesulitannya. Yang ditangisi kesukarannya. Saya tidak bilang tidak boleh nangis loh. Nangislah, tapi karena kau bahagia bertemu Tuhan. Bukan nangisi kesulitan. Bukan nangisi beban berat yang menindih hidup kita. Kadang kita nangis karena itu. Karena kesulitan kita kan. Bukan menangisi terima kasih buat kehadiranmu. Sampai kita lupa loh saudara sama yang kita minta. Susahnya kita lupa saking kita menikmati Tuhan. Saya teringat ada seorang hamba Tuhan yang bernama George Muller. Saya termasuk senang membaca buku-buku yang ditulis oleh George Muller. Kalau saya boleh berkata jujur, salah seorang hamba Tuhan yang saya kagumi, tokoh rohani yang saya kagumi salah satunya adalah George Muller. Tulisan-tulisan bukunya banyak memberkati saya, banyak memotivasi saya dalam melayani Tuhan, juga banyak mengajar inspirasi pengajaran-pengajaran rohani kepada saya dalam saya membaca dan menjelaskan firman kepada saudara. Saya banyak membaca bukunya George Muller ini. Saudara, satu kali George Muller itu bertanya kepada seorang anggota jemaatnya. Rupanya sudah hampir 2 bulan tidak datang ibadah. Hampir 7-8 minggu lama tidak nongol ibadah. Lalu George Muller sebagai hamba Tuhan gembala yang menggembalakan jemaat ini bertanya kepada jemaatnya. Saya lihat kamu sudah lama tidak ke gereja. Udah berminggu-minggu kamu tidak datang hadir kebaktian di gereja. Kemana kamu? Sakitkah kamu? Atau kamu ada masalah apa? Lalu kemudian si jemaat berkata begini. Pak Gembala, Pak George Muller, saya untuk sementara tidak ibadah dulu. Loh kenapa kamu tidak ibadah dulu hari Minggu? Soalnya saya mesti kerja lembur. Saya mesti berusaha cari kerja tambahan. Karena saya punya tanggungan beban keuangan yang berat sekarang ini. Anda tahu jawaban daripada pendeta George Muller ini kepada jemaatnya? George Muller katakan dengan jawaban yang cukup mengagetkan. Kamu mengorbankan jam untuk Tuhan, kamu korbankan waktumu untuk cari Tuhan ibadah hari Minggu, kamu korbankan demi kerja lembur, kamu korbankan demi kamu kerja keras untuk menambah sekian dolar waktumu dengan kerja lebih banyak untuk tanggungan hidupmu. Tahukah kamu, kata George Muller, kalau waktumu 1 jam saja yang kamu pakai kerja lembur tadi untuk mencari beberapa dolar. Tahukah kamu 1 jam saja waktu kamu dedikasikan untuk Tuhan. Kamu pakai untuk menikmati Tuhan. Kamu pakai 1 jam untuk berikan khusus untuk Tuhan. Tuhan itu lebih besar dari bos kamu tempat kamu kerja. Dia itu bos di atas segala bos. Dia itu raja di atas segala raja. Kalau kamu dedikasikan waktu kamu khususkan untuk Tuhan, Tuhan bisa berkati kamu melebihi beberapa dolar yang kamu pakai kerja lembur untuk cari Tuhan hari Minggu. Ini persis yang dikatakan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 kan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, cari dulu Tuhan. Kata carilah Tuhan itu berarti apa saudara? Kita disuruh mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Yang terutama, yang nomor 1, carilah dahulu kerajaannya. Alkitab katakan apa? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita disuruh cari Tuhan, maka semua yang kita butuhkan ditambahkan. Itu yang coba dijelaskan oleh George Muller kepada jemaat. Seringkali kita nggak sadar, seringkali kita seperti jemaatnya hamba Tuhan George Muller. Ya, kita lebih mementingkan dunia, kita lebih mementingkan urusan kita pikir ibadah gak ada gunanya. Seringkali jam-jam untuk menikmati Tuhan kita korbankan. Waktu-waktu ibadah kita buang untuk kesenangan kita. Padahal Matius 6:33 katakan, kalau kita mengutamakan Tuhan, kita mencari Tuhan. Apa yang kita cari itu mencari kita.
Justru yang kita butuhkan ditambahkan. Saya percaya ini firman Allah ditulis. Ini perintah Tuhan. Cari Tuhan dulu. Utamakan Tuhan dulu. Yang nomor 1 tetap jadi nomor 1. Jangan dirubah jadi nomor 2. Apalagi nomor 17. Nomor 2 ya nomor 2. Kebutuhan kita tuh nomor 2. Kebutuhan uang kita, ekonomi kita, kesembuhan kita, sakit penyakit kita mau ditolong sama Tuhan. Itu nomor sekian. Tapi nomor 1. Khususkan Tuhan dulu, nikmati Tuhan dulu. Maka saya percaya kalau Anda bisa memahami ini firman Allah, ini penting ini ayat firman Allah. Justru nikmati Tuhan dulu kata Alkitab. Maka segala yang kita inginkan itu dikasih sama Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Ini rahasia kuasa doa. Sederhana sih, ya sederhana. Tapi hidup ini firman Allah. Kan tadi saya ngomong sama saudara, Yesaya itu seorang nabi perjanjian lama yang banyak bicara soal menikmati. Saya kasih contoh ya, ayat yang mungkin saya pernah ajar sama saudara tentang kuasa ibadah. Kalau Anda masih ingat, Yesaya 58, 13, 14, ibadah itu hari kenikmatan. Persis terjemahan Mazmur 37, 34, nikmati Tuhan. Saya baca ayat ini ya, buat setiap kita. Yesaya pasal 58, ayat 13 sampai 14, perhatikan. Datang sama Tuhan tuh waktu kenikmatan buat kita. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat. Kalau hari Minggu tuh hari sabat, Anda nggak cari Tuhan. Itu versinya Yesaya katakan, itu berarti Anda menginjak-injak hukum sabat. Anda nggak menghormati hukum itu. Saya sedang bukan mengajarkan kembali kepada hukum Taurat. Sabat bagi kita itu hari perhentian. Ada waktunya kita cari uang. Ada waktunya kita bekerja. Tapi mesti ada waktu jam khusus untuk kita dedikasikan hidup kita. Berdiam diri, cari Tuhan. Itu sabat. Saya ulang, kita memang benar hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saya setuju. Saya hamba Tuhan yang percaya hidup oleh anugerah. Saya percaya hidup ini ada karena kasih karunia Tuhan. Yang saya ajarkan kepada saudara adalah Injil kasih karunia Tuhan. Saya bukan sedang menyeret Anda kembali kepada hukum Taurat tentang sabat. Tapi sabat dalam pengertian kita masa perjanjian baru dalam masa kasih karunia adalah waktu kita berhenti. Untuk apa? Berdiam diri menikmati Tuhan. Itu sabat buat kita lah saudara. Jangan Anda menginjak-injak namanya hari khusus, jam khusus untuk Tuhan. Mesti ada itu dalam hidup kita. Silakan kerja keras. Saya nggak berkata, oh kalau gitu nggak kerja. Saya nggak berkata seperti itu. Dan tidak pernah saya ingin mengajarkan seperti itu kepada saudara. Alkitab keras mengajar kita, orang kerja jangan makan kata Paulus. Bekerjalah, cari uang lah itu harus. Sebanyak-banyaknya boleh. Boleh. Tapi ingat, ada perintah dalam perjanjian lama firman berkata, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat. Kalau kita menghormatinya berarti tidak boleh menginjak. Waktu mesti ada khusus untuk Tuhan. Dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari sabat, hari perhentian, waktu saat kita cari Tuhan. Dikatakan hari kenikmatan, coba bilang sama-sama saya. Hari kenikmatan. Anda bisa mulai chatting di channel YouTube GSPD Jombang atau di akun Facebook yang ada yang ikut pagi ini dalam doa pagi. Engkau bisa katakan begini, waktu berdiam diri, cari Tuhan itu adalah hari kenikmatan. Engkau bisa mulai chatting. Jadi pada waktu kita diam pagi ini 1 jam itu hari kenikmatan. Itu saat kenikmatan di mana kita menikmati hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Saya gak terangkan satu-satu ya karena waktu. Apabila engkau menghormatinya, gak boleh menginjak-injak. 1 jam saja kita menghormatinya, dedikasikan untuk Tuhan. Dengan tidak menjalankan segala acaramu. Dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Lihat ayat yang ke-14. Ayat 13 itu bicara kita bisa menikmati Tuhan. Kita menikmati hadirnya Tuhan. Kita menikmati cintanya Tuhan pada waktu kita datang pada Tuhan. Lihat dampaknya apa, benefitnya buat kita apa. Ayat 14, maka dikatakan engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Ini janji Tuhan loh. Tidak ada orang mau susah kan? Tapi kenapa hidup kita penuh kesusahan air mata, penuh kekecewaan. Karena kita seringkali lupa akan hal ini.
tentang rahasia kuasa doa yang powerful. Apa itu? Menikmati Tuhan. Meskipun kita dalam kesusahan, cobalah datang nikmati Tuhan. Mungkin kita punya pergumulan, tapi pada waktu datang kepada Tuhan, nikmati pribadinya lebih dari segalanya. Tuhan lebih besar dari masalah kita kok. Bisa gak kita menikmati Tuhan? Jam-jam saat kita datang sama Tuhan, kita nikmati pribadinya. Nikmati hadiratnya. Hasilnya apa? Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Tuhan kasih kesenangan loh. Susahmu diganti kesenangan. Problemmu diganti kesenangan. Dan aku, huruf besar itulah Tuhan, akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Puncak bukit-bukit. Jadi bukan bukit biasa. Ini high hills. Ya, puncak bukit yang tinggi. Kalau puncak bukit yang tinggi, puncak bukit-bukit ini adalah jabatan. Ini adalah kapasitas. Kalau puncak bukit tinggi adalah berkat Tuhan, Anda sedang dibawa Tuhan, akan dibawa Tuhan ke tempat kapasitas berkat jabatan lebih tinggi. Engkau akan dibawa Tuhan dalam kasih karunia yang lebih tinggi, lebih besar dari yang kemarin. Hasil dari mana kita bisa dapatkan? Karena kita bisa menikmati Tuhan. Makanya dari awal saya katakan, ini loh kuasa doa yang luar biasa. Ini loh kuasa doa yang powerful. Terlepas dari semua beban hidup yang berat, setiap kali kita datang kepada Tuhan, saya mau katakan, nikmati Tuhan dalam hidupmu. Saat kita mencari Tuhan, nikmati Dia. Saat kita bisa menikmati jam yang kita dedikasikan untuk Tuhan, Tuhan berkata, aku akan buat kamu bersenang-senang. Susah kita diganti kesenangan, bahkan Tuhan akan bawa kita dikatakan melintasi, dibawa naik. Melintasi juga bisa bicara melewati kesusahan kita, dilintasi sama Tuhan, dibawa Tuhan ke puncak-puncak bukit yang tinggi di bumi. Anda dibawa kepada perkara-perkara yang tinggi. Kita dibawa kepada perkara-perkara yang besar yang sebelumnya belum pernah kita alami. Bukankah ini sesuatu yang dahsyat? Bukan ini sesuatu kuasa doa yang luar biasa. Nikmati Tuhan. Bukan nikmati kesusahan, nikmati Tuhan. Tidak ada orang menikmati kesusahan. Tidak mau orang berharap mengalami susah. Tapi waktu doa, meskipun kita susah hidup ini, nikmati kehadiran Tuhan. Tuhan lebih besar dari segalanya termasuk kesusahan kita. Bahkan dikatakan, saya lanjut dari awal saja ya supaya tidak bingung ya. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Jadi rupanya kenapa kita bisa dibawa Tuhan melintasi perkara yang besar. Bahkan kalau puncak bukit yang tinggi itu masalah, kita bisa melewatinya di atas masalah kita. Ternyata Tuhan kasih kepada kita namanya kendaraan kemenangan. Percaya pagi ini, kalau 1 jam waktu yang kita dedikasikan untuk Tuhan, bangun lebih pagi karena kita memang merindukan Tuhan. Menikmati Tuhan seperti menikmati makanan yang paling kita suka. Coba kalau Anda lapar ya, lalu Anda sudah pesan makanan yang paling Anda suka. Wah, itu nikmat kan? Seperti itulah saya gambarkan, Alkitab gambarkan. Menikmati Tuhan seperti menikmati makanan sajian yang paling kita suka. Kalau Anda bisa lakukan itu, menikmati Tuhan seperti kita menikmati sesuatu yang kita suka. Ada jaminan Tuhan kasih kepada Anda yang namanya kendaraan kemenangan. Imani pagi ini, percayai pagi ini, Tuhan kasih kepada perjalanan kehidupan kita yang kita jalani. Kita dikasih yang namanya kendaraan kemenangan. Kendaraan kemenangan dari Tuhan itu akan membawa kita melintasi, melewati masalah kita. Dibawa Tuhan dengan kendaraan kemenangan. Yang namanya puncak-puncak bukit yang tinggi. Itu kalau masalah, kita di atas masalah. Puncak bukit yang tinggi, high hills ini. Kalau itu adalah berkat, kalau itu adalah kemenangan. Anda dibawa kepada kemenangan berkat yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Dulu belum pernah kita alami, sekarang kita alami. Kenapa? Udah ngerti nih rahasia firman. Saya baca lanjut sampai selesai. Aku akan memberi makan engkau. Dipelihara, tidak akan kekurangan lagi. Miskin udah terlambat. Kekurangan sudah telat. Ketika Anda dan saya bisa menikmati Tuhan dalam hidup kita. Bisa menikmati pribadinya.
Yang namanya dipelihara Tuhan itu jaminan kita. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Kalau Tuhan yang berkata, dia gak mungkin ingkar janji. Berkat dari nenek moyang Israel Yakub, Abraham juga diturunkan kepada setiap kita. Tidak akan kekurangan. Berkat dari orang-orang rohani kita akan alami. Itu berkat yang luar biasa. Jadi dari Yesaya 58, 13, 14 kita belajar dua hal. Hari Sabat saat kita datang sama Tuhan itu disebut hari kenikmatan. Lalu ada kata hasilnya apa kalau kita bisa menikmati Tuhan. Tuhan akan bawa kita bersenang-senang karena Tuhan. Yang terakhir itu pernah terjadi pada kehidupan Maria. Coba Anda lihat gambar ini. Dalam Lukas pasal 10, 38, 42. Saya langsung baca di ayat 42 ya saudara ya, saya baca. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu, kata Yesus. Maria, ini yang saya maksudkan, telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Marta iri hati, kok gak suruh bantu saya sih? Marta berpikir duduk diam di kaki Tuhan, menikmati pribadi Tuhan, itu buang-buang waktu. Itu orang kurang, itu kerjaan orang yang kurang kerjaan pengangguran. Seringkali orang yang gak ngerti berpikir pada waktu kita menikmati Tuhan berdiam diri, itu nganggur, kerjaan orang nganggur. Itu buang-buang waktu. Ya, itu bagi orang yang punya prinsip time is money mungkin berpikir seperti itu. Ada banyak orang berpikir waktu adalah uang, sehingga waktunya hanya dipakai untuk uang. Padahal Anda tahu, saat ada 1 jam saja Anda cari Tuhan, Anda akan mengalami perkara yang luar biasa. Anda akan dibawa Tuhan melintasi puncak bukit-bukit yang tinggi. Makanya Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tidak ada orang bisa ambil berkat dari Maria. Niru berkat Maria gak bisa. Kecuali satu, menikmati Tuhan seperti dia. Saudara, kalau kita seseorang dapat sesuatu dari Tuhan, kita bisa pelajari itu. Seperti bagaimana cara dia cari Tuhan. Satu contoh terakhir deh, saya tambah. Lukas pasal 5 ayat 5 sampai 6. Ini kisah tentang Petrus, mungkin gak usah dibaca ayatnya ya. Petrus semalam-malaman gagal total. Tapi ketika perahunya dipinjam sama Yesus untuk mengajarkan firman Allah, Petrus termasuk salah seorang yang menikmati pengajaran firman yang disampaikan Yesus. Menikmati kehadiran Yesus di perahunya. Dia tunggu nikmati. Sampai tiba waktunya Yesus berkata begini. Ketika proses menikmati selesai, Yesus berkata begini kepada Petrus. Petrus, sekarang bawa perahumu ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Petrus tebarkan jalannya. Dan jalannya penuh dengan ikan. 2 perahu penuh dengan ikan. Saya pikir hari itu mungkin gak sampai 1 jam. Gak sampai 1 jam. Kurang lebih begitulah. Yesus mengajar, banyak orang gak pakai mic. Mungkin gak sampai 1 jam. Tapi Petrus nikmati itu. Dan lihat hasilnya. Dia bersenang-senang. Hasilnya apa? Dia ngalami booming berkat yang luar biasa. Yang dia gak pernah alami sebelumnya. Ya, 2 perahu penuh dengan ikan. Ini saya suka pakai istilah. Ini berkat mujizat yang memecahkan rekor. Dia bagikan dibawa kendaraan kemenangan melintasi puncak-puncak bukit yang tinggi. Ini berkat yang tinggi yang dulu gak pernah dia alami. Kenapa? Dia mulai bisa menikmati Tuhan. Saya ulang sama saudara. Inilah rahasia doa yang powerful. Senjata yang paling canggih, yang paling mutakhir dalam kuasa doa itu ya ini. Orang lain gak bisa tolong, tapi lewat kuasa doa bisa menolong saudara. Jadi kalau hari ini saudara selama ini doanya cepat-cepatan. Tuhan tolong saya, berkati saya Tuhan. Cepat jawab doa saya, robah cara berdoamu. Memang kau waktu berdoa seperti makan kepiting tadi loh. Ada waktu khusus, gak bisa cepat-cepatan. Ada banyak orang doanya cepat, pengen dikabulkan cepat, gak bisa. Saya bukan sedang mengajarkan doa, kalau gitu doa lama-lama. Bukan itu loh maksud saya saudara ya. Tapi nikmati dengan Tuhan. Bukan saya mengajar firman kan yang ngomong sama kita. Ada waktu, namanya punya pergumulan, punya masalah ingin menang. Sediakan waktu khusus, korbankan waktumu khusus menikmati Tuhan. Maka Alkitab katakan dia akan memberikan kepadamu desire yang diinginkan hatimu. Saya berdoa pagi ini, mungkin ada banyak pergumulan doa.
Mungkin ada banyak yang saudara inginkan jawaban dari Tuhan. Belajar pagi ini, nikmati waktu kita bersama dengan Tuhan. Saat Anda bisa menikmati, maka Tuhan akan memberikan jawaban doa yang Anda minta dalam hidup saudara. Mari kita akan sama-sama berdoa.